Silakan Pak Didik, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mohon izin Pak Sapuan. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak di layar? Ya, silakan. Siap, mohon izin. Saya saat ini akan melakukan presentasi terkait dengan aplikasi dari Kementerian Keuangan yang diberi nama Satu Kemenkeu. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasinya sendiri, mungkin sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi di Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat dari struktur organisasi yang ditampilkan di layar tuh, Kementerian Keuangan itu sangat luas sekali gitu ya, sangat besar sekali. Kalau secara eselon satunya itu ada 11 eselon 1 yang terdiri dari berbagai macam kegiatan gitu, dan kegiatannya sangat berbeda-beda gitu. Nah, terus juga dibantu juga dengan ada staf ahli menteri gitu, juga ada pusat-pusat seperti Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau disebut Pusintek gitu, yang meng-create untuk membuat Satu Kemenkeu adalah dari Pusintek ini. Terus juga ada yang lain-lain juga terkait dengan pembinaan profesi keuangan, terkait dengan Pusat Analisa dan Harmonisasi Kebijakan. Terus juga di Kementerian Keuangan juga mungkin pada zaman-zaman dulu gitu ya, sebelum adanya Office Automation Kementerian Keuangan, dulu masing-masing eselon 1 itu mempunyai sistem yang sendiri-sendiri gitu. Belum terintegrasi, masih yang seperti yang Pak Sapon sampaikan itu masih ya silo-silo gitu ya. Hanya untuk kepentingan dari eselon 1 itu sendiri gitu. Misalnya nanti di Direktorat Jenderal Bea Cukai punya sistem sendiri, terus di pajak juga sendiri, dan itu belum ada integrasi antara satu eselon 1 dengan eselon 1 yang lainnya. Bahkan terkadang antar unit eselon 1 sendiri misalnya di Bea Cukai itu terkadang tidak nyambung juga belum integrasi juga sistemnya gitu. Seperti sistem untuk persuratan ataupun naskah dinasnya gitu. Nah, dari situlah para pimpinan di Kementerian Keuangan itu mempunyai niat untuk melakukan sinergi ya. Kalau di kita ada namanya sinergi yang ingin membuat suatu sistem yang terintegrasi antara semua unit eselon 1 dan unit yang lainnya di Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada tidak efektif, yang tadinya tidak efektif, tidak efisien gitu. Dan dulu kalau seandainya mau mengirim surat gitu ya, mau mengirim surat ke unit eselon 1 lain ataupun ke unit eselon 1 sendiri gitu di kantor vertikal, itu masih menggunakan sistem ngirim surat melalui kantor pos seperti itu gitu, dan itu sangat memakan biaya dan waktu gitu. Terkadang juga suratnya malah nggak nyampe gitu terkadang gitu. Jadi di tahun 2019 itu munculkanlah namanya Office Automation Kemenkeu gitu, yang menjadi cikal bakal nanti aplikasi Satu Kemenkeu gitu. Nah, jadi aplikasi Satu Kemenkeu ini merupakan versi audit dari Office Automation Kemenkeu yang diluncurkan pada tahun 2019 karena kebutuhan akan teknologi informasi yang semakin besar serta banyaknya kendala dalam pemanfaatan Office Automation Kemenkeu yang menyebabkan terhambatnya produktivitas kerja pegawai Kemenkeu, sehingga di upgrade lah gitu, di upgrade menjadi menggunakan teknologi dan sistem infrastruktur yang baru, sehingga diharapkan dapat menghasilkan tampilan, semangat dan pengalaman yang baru sehingga dapat inline dengan budaya organisasi Kemenkeu. Budaya organisasi Kemenkeu ini sendiri salah satunya itu dengan dengan melakukan transformasi digital gitu. Jadi untuk tujuan dari Satu Kemenkeu ini sendiri yaitu untuk memperkuat budaya organisasi baru di Kementerian Keuangan yang lebih agile, fleksibel, responsif, namun tetap konsisten dengan tujuannya gitu.
Nah, ini tampilan awal kalau kita membuka satu Kemenq. Jadi satu Kemenq ini bisa juga kita buka melalui handphone ataupun melalui website gitu. Kalau handphone itu bisa melalui di-download dari Google Play ataupun App Store. Terus apa namanya, untuk bisa melakukan login ke dalam aplikasi satu Kemenq ataupun ke websitenya satu Kemenq itu kita tidak bisa langsung gitu, tapi harus mendownload juga yang namanya autentifikator gitu. Jadi tidak semua itu, kalau dulu bisa bisa langsung masuk gitu, tetapi karena untuk apa namanya, untuk lebih lebih aman gitu, biar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dibikinlah keamanan-keamanan lain yang gitu, yang apa namanya, yang akan mencegah terjadinya kecurangan dari pihak lain gitu. Jadi sebelum kita masuk tersebut, kita harus punya autentifikator juga, kita download di Google Play juga. Terus untuk masuk ke sana kita harus daftar dulu gitu dengan menggunakan perangkat kita itu gitu. Baru setelah itu kita login dengan apa namanya, dengan username, NIP dari pegawai tersebut dan passwordnya gitu. Nah, dari tampilannya itu seperti yang di bawah sini, yang di apa namanya, di bagian kanan bawah ini, dia ada tampilan untuk username sama enter password gitu. Baru setelah itu kita bisa login gitu ke dalam aplikasi satu Kemenq gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk dashboardnya sendiri, tampilan satu Kemenq ini kurang lebih seperti ini gitu. Jadi di sini di aplikasi satu Kemenq ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya dengan Haris ataupun dengan apa namanya, dengan kegiatan misalnya untuk kepentingan pegawai gitu ya, tidak hanya untuk apa namanya, untuk naskah dinas saja gitu, tetapi hal-hal yang lain juga nanti akan saya terangkan selanjutnya gitu. Nah, misalnya di sini tampilannya ini secara umum ini adalah terkait dengan tools-tools yang ada di aplikasi satu Kemenq gitu. Nah, kalau yang di sini kita ngambil yang pojok kanan yang saya lingkarin ini adalah tools untuk kehadiran pegawai. Jadi di sini juga ada tools untuk melakukan presensi gitu. Presensi terhadap apa namanya, kita presensi, nanti di sini kita klik di clock in ini gitu. Nanti kita akan masuk, oh ternyata kita masuk jam berapa gitu. Nah, nanti kalau seandainya kita apa namanya, mau pulang, nanti kita klik lagi di sini, nanti ada clock out gitu, seperti itu gitu. Nah, untuk mengetahui riwayat presensi kita juga bisa melakukan pengecekan di di apa namanya, di tools yang ada di in atau di out ini gitu. Jadi bisa kita ngeliat, kita kira-kira takutnya lupa gitu ya, ada yang lupa absen, kita absensi nggak sih tiap hari atau presensi nggak tiap hari gitu. Oh, kita lihat dari apa namanya, dari in ini gitu, dari menu in, atau kita mau cek juga kita pulang, terkadang pas pulang nih terkadang lupa presensi gitu karena enak buru-buru mau pulang gitu, lupa presensi. Nah, ini kita bisa ngecek di aplikasi di out-nya ini gitu, di menu out-nya ini gitu. Selanjutnya untuk dashboard di satu Kemenq ini juga terdiri dari ada kolaborasi, kalau di lingkaran yang merah ini kolaborasi, terus ada kepegawaian, ada fasilitas, ada pengembangan diri, ada performa, dan juga ada lainnya gitu. Nah, di sini di apa namanya, di dashboard ini juga dia ada menu-menu seperti yang ini, ada kalau di nomor 4 sangat segera gitu. Ini adalah naskah dinas yang masuk ke, ini kebetulan punya saya, ini ke saya gitu, bahwa ada 4 surat sangat segera gitu. Sangat segera, 20 segera, dan 15 yang biasa gitu, dengan total 39 surat gitu. Di sini juga ada, kita bisa ngelihat sisa cuti kita ada berapa gitu. Ternyata sisa kita masih ada 24 seperti itu, karena saya mungkin nggak pernah cuti kali ya. Jadi awal baru, tahun baru juga, jadi belum cuti, jadi masih full gitu. Nggak boleh kali, nggak boleh cuti, Pak. Nanti pas lebaran kali Pak, ya Pak. Selanjutnya di sini juga ada menu untuk
apa namanya menu cepat ya gitu ya. Kalau kita seandainya mau ngecek ke persyaratan Nadine gitu, di sini ada Nadine, terus juga ada kehadiran, ada MyTask juga, ada email Kemenq juga. Jadi memang langsung terintegrasi dengan apa namanya dengan fitur-fitur yang lain gitu. Nah, selain itu di sini juga di satu Kemenq ini ada yang baru juga gitu. Kalau dulu di OA belum ada katanya. Eh, di sini ada namanya kalender gitu ya. Di kalender ini kita bisa ngecek gitu. Ngecek misalnya oh ternyata tanggal ini kebetulan saya ada tanggal 7 Maret ini seperti yang di sini ada tanda titiknya gitu. Oh ternyata tanggal 7 Maret itu saya ada undangan rapat gitu. Ada undangan rapat terkait dengan kegiatan saya di kantor gitu. Nah, jadi di sini juga sudah ada eh, link untuk Microsoft Teams-nya gitu. Jadi di sini juga langsung apa namanya langsung terintegrasi dengan collaboration tools ya, tools collaboration terhadap Kementerian Keuangan, salah satunya itu ya Microsoft Teams ini gitu. Jadi tidak perlu kita keluar lagi langsung dari sini saja, kita langsung nanti masuk ke apa namanya ke meeting online-nya itu gitu. Nah, terus apa namanya ke depannya juga kalau seandainya ada nanti diberitahu juga di situ nanti ada tanggal segini, ada apa namanya ada rapat dengan apa tentang apa gitu disampaikan juga di sini gitu. Nah, terus di bagian sebelah kiri ini yang saya ini ada tulisan webinar nasional digitalisasi lelang dalam ekosistem ekonomi digital menuju the new action norm gitu. Ini adalah informasi-informasi dari Kementerian Keuangan gitu. Misalnya di sini oh ini ada kegiatan webinar nih di sini ada webinar nasional gitu. Kalau seandainya kita pengen ikut kita tinggal klik saja nanti kita pengen klik kita lihat ini kegiatannya kapan gitu kegiatannya tentang apa gitu di sini juga ada informasi-informasi update gitu selain webinar juga terkadang ada kegiatan-kegiatan lain gitu misalnya ada apa namanya ada kegiatan internal dari eselon 1 misalnya kalau saya kemarin ikut itu terkait dengan cara penulisan ilmiah yang efektif gitu nah itu saya ngeliat oh ini kok ada ini ya coba saya klik oh ternyata waktunya pas saya lagi tidak ada apa namanya tidak ada kegiatan di luar gitu jadi saya coba ikut gitu untuk kegiatan tersebut gitu jadi dari sini juga kita tahu gitu walaupun yang mengadakan itu unit eselon 1 di luar kalau saya di Bea Cukai gitu seperti itu gitu Buat modal buat jurnal. betul Pak bisa buat apa namanya buat pengetahuan penambahan pengetahuan kita juga gitu nah selanjutnya di menu ini juga di tools ini juga ada integrasi dengan digital signature kita. Jadi kita bisa melakukan pengecekan juga gitu. Jadi kalau kita di Kementerian Keuangan itu menggunakan dua digital signature dari BSSN dan dari BRIN gitu. Kita akan tahu juga gitu untuk memantau status tanda tangan elektronik kita gitu. Jadi di sini kita ngelihat oh ternyata eh, status tanda tangan elektronik kita akan expired pada tanggal 4 Juli 2024. Jadi harus kita nanti sebelum itu kita harus melakukan riset lagi gitu biar expirednya itu nambah lagi. Jadi kalau kalau BSN ini setiap tahun dia akan expired, kalau untuk BRIN ini dia 2 tahun sekali gitu. Kebalik ya, kalau BRIN 1 tahun, kalau apa namanya BSSN itu 2 tahun sekali gitu seperti itu gitu. Jadi kita sudah tahu gitu kalau dulu ketika di OA Kemenq itu belum kelihatan gitu. Kadang kita mau ngajuin surat ternyata udah nggak bisa lagi ya karena uh, status tanda tangan elektroniknya sudah expire gitu. Jadi kita harus ini lagi jadi untuk menghambat juga gitu karena kita terkadang lupa gitu untuk mengetahui hal-hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita ke menu kolaborasi. Nah, tadi di kolaborasi itu terdiri dari ini kalau ini lebih ke apa nama naskah dinas gitu ya, naskah dinas, terus juga ke menu Nadine ini naskah dinas, terus ini My Task itu terkait dengan pengisian nanti kegiatan kita sehari-hari, tim task juga, ada rapat juga, ada Kemenq mendengar, anak inovasi, ada Kemenq draft gitu. Nah, ini juga di Kemenq juga sudah mempunyai ini ya Kemenq Drive juga kita setiap pegawai itu mempunyai drive itu kurang lebih 1 tera kalau tidak salah ya 1 tera untuk masing-masing pegawai gitu. Dan di sini juga langsung connect ke emailnya Kemenq juga gitu. Jadi kita bisa melakukan pengecekan ke email Kemenq gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam Nadine,
Nadine ini nanti kita akan melihat fitur-fitur yang ada di Nadine ini kurang lebih seperti ini gitu. Ini ada mejaku, ada arsip, ada proses tanda tangan elektronik. Nah, misalnya kita ke mejaku dulu gitu. Nah, mejaku ini adalah daftar surat-surat masuk yang ada di menu punya saya gitu, punya saya pribadi gitu, bahwa oh ternyata saya ada apa namanya ada surat nih dari kantor gitu terkait dengan imbauan pelaporan SPT misalnya seperti itu, dan ini sifatnya segera gitu. Nah, misalnya ada lagi nih, oh ini ada surat dari kepala kantor juga nih kepada saya terkait dengan ini sangat segera gitu terkait mungkin audit terhadap apa gitu. Nah, itu apa namanya kita di sini bisa melakukan pengecekan juga gitu di sini. Oh, ini ternyata suratnya seperti ini dengan lampiran apa saja gitu seperti itu gitu. Nah, selain itu di menu Nadine ini juga kita bisa membuat naskah dinas gitu. Jadi naskah dinas di satu Kemenq ini sudah terintegrasi ke semua apa namanya semua unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Rencananya memang ke depannya itu katanya mau apa namanya mau integrasi juga dengan unit di luar eselon 1 juga yang sudah memang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan gitu. Jadi untuk mempermudah segala sesuatu terkait dengan tata naskah dinas gitu. Nah, di sini kalau seandainya kita mau membuat surat, di sini sudah ada tampilan-tampilannya gitu. Kira-kira template yang akan kita buat apa gitu. Misalnya kita pengen membuat surat nih, pengen membuat nota dinas dari misalnya dari Jakarta mau dikirim ke Bekasi misalnya kayak gitu. Suratnya itu. Nanti di sini kita bisa klik nota dinas. Nanti pilihannya mau kemana kirimannya gitu. Nanti di situ sudah ada pilihan gitu. Baru setelah itu kita akan masukkan suratnya seperti biasa kita melakukan pengetikan atau mungkin kita tinggal copy paste dengan apa namanya dengan kita buat di Word dulu seperti itu gitu. Jadi sudah langsung terkirim nanti kalau kita sudah klik kirim kita tanda tangan elektronik dulu. Nanti apa namanya setelah tanda tangan elektronik itu otomatis akan terkirim kemana saja. Nanti juga termasuk tembusan-tembusan yang ada di situ gitu. Misalnya tembusannya ada 10, nanti 10-10-nya terkirim ke sana langsung gitu. Nanti di sana juga langsung bisa melakukan pengecekan gitu, dan itu langsung real time, itu enak, itu cepat ininya apa namanya sistemnya gitu. Mungkin kalau dulu kan masih ya itu masih pengiriman pos seperti tadi itu ya, pengiriman pos ataupun masih saling WA-WA-an gitu. Saya ngirim surat ini gitu. Jadi kadang masih belum tahu di suratnya di mana posisinya, harus nyari-nyari dulu di apa namanya di mungkin terselip masuk ke tempat yang lain gitu. Jadi kita kita untuk membuat itu lebih efektif, lebih efisien ya satu Kemenq ini adalah salah satu solusinya gitu. Terus di sini juga kita bisa melakukan arsip surat gitu. Terus juga ada melakukan pengecekan terhadap proses tanda tangan elektronik kita. Misalnya kita membuat surat itu kita tanda tangan elektronik harus ada disposisi dari kepala seksi. Nanti ke disposisinya itu sudah ditanda tangan oleh kepala seksi, disetujui kepala seksi, naik lagi kepala bidang gitu. Nanti dari kepala bidang naik lagi ke kepala kantor. Nah, di sini kelihatan gitu nanti. Kelihatan posisi surat itu kapan disetujuin oleh kepala seksi jam berapa gitu. Terus apakah memang ada kesalahan atau tidak? Kalau ada kesalahan nanti akan di note juga sama misalnya dari kepala seksi dicek, oh ternyata suratnya ada yang keliru nih, tolong direvisi gitu. Nanti akan balik lagi ke kita, akan kita revisi lagi gitu. Jadi memang semuanya sudah secara elektronik gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu My Task. My Task ini lebih kepada mungkin sama seperti yang entitas atau organisasi lainnya gitu ya. Ini adalah kegiatan kita, apa yang kita lakukan hari ini kita lakukan perekaman gitu di sini. Jadi kita melakukan perekaman, misalnya kita hari ini dari jam 7:30 sampai dengan jam 10 mengikuti rapat dengan ini gitu. Terus nanti jam 10 sampai ini kita melakukan apa gitu. Nah, itu di sini kita membuat apa namanya membuat rincian kegiatan kita per hari gitu, seperti itu gitu. Nah, di sini juga apa namanya untuk menu di sini ada menu kepegawaian. Di menu kepegawaian ini di sini kita bisa melakukan pengecekan terhadap pegawai gitu. Misalnya
saya data pokok saya seperti apa gitu. Data pokok saya, datanya seperti ini gitu, pangkatnya seperti apa, terus jabatannya seperti apa, diklat-diklat apa saja yang setelah saya ikuti gitu. Nah, ini semua data ini terintegrasi dengan data Harisnya Kemenq gitu. Jadi memang selain aplikasi satu Kemenq, kita juga punya aplikasi namanya Haris, terus juga ada aplikasi namanya e-performance gitu yang biasanya untuk satu Kemenq gitu ya. Nah, itu semuanya terkadang terintegrasi gitu. Integrasi, jadi kalau seandainya kita mau mengubah data pokok atau ini harus ke Haris dulu, baru nanti di sini otomatis melakukan perubahan gitu. Nah, di sini juga di kepegawaian ini juga kita ada menu terkait dengan cuti gitu, terkait izin keluar negeri gitu, terkait dengan izin flexible working space gitu. Terus terkait dengan perjalanan dinas. Nah, di sini juga ada menu laporan harta kekayaan gitu. Nah, di sini setiap pegawai Kementerian Keuangan itu wajib membuat namanya laporan harta kekayaan gitu. Bagi yang mungkin yang wajib LHKPN, dia membuat LHKPN dan LHK juga, laporan harta kekayaan juga. Nah, dan di misalnya yang bikin LHKPN itu biasanya sudah langsung terintegrasi juga dengan laporan harta kekayaan gitu. Jadi ketika kita membuat LHKPN, nanti di sana ada menu gitu, apakah memang mau langsung diintegrasikan dengan laporan harta kekayaan, kita klik yes gitu, nanti otomatis dianya data-data yang kita isi di LHKPN itu langsung masuk ke LHK juga gitu. Nah, di sini juga selain itu ada menu gaji juga gitu. Nah, menu gaji ini nanti akan nyambung atau integrasi dengan websitenya Gaji Kemenq gitu. Jadi kita bisa melakukan pengecekan data-data gaji kita gitu. Atau kita mau minta daftar gaji gitu, bisa melakukan klik di sini, nanti terintegrasi langsung ngelink ke Gaji Kemenq gitu, seperti itu gitu. Nah, di sini juga ada riwayat pencarian pegawai. Kalau kesannya kita kan terkadang ini siapa sih sekarang yang menjadi kepala seksi di kantor bea cukai ini gitu. Nah, kita terkadang nggak tahu gitu. Kadang kita yang nyari dulu gitu. Ini siapa gitu. Baru setelah itu kita ngelihat di sini, ngecek, oh ternyata si ini gitu. Jadi di sini juga sudah update gitu harusnya gitu untuk data-datanya itu. Nah, di sini juga ada menu fasilitas gitu. Menu fasilitas itu ada untuk balai kesehatan, ada aduan terkait dengan TIK juga gitu, kalau seandainya ada kendala atau apa bisa melakukan aduan juga gitu. Terus ada aset pengguna, ini asetnya apa saja gitu. Ini maksudnya aset dinas gitu ya, bukan aset pribadi gitu. Terus kendaraan dinas juga ada tidak gitu. Nanti di sini bisa dicek juga gitu. Nah, di sini kalau layanan kesehatan ini saya juga belum pernah menggunakan juga sih ya. Jadi di sini ada Sampai untuk sakit Pak ya, poli Dek. umum gitu. Jangan sampai sakit. Ya, jangan Pak. Ini ada antrian untuk poli umum, ada poli umum hari ini siapa saja gitu, dokter-dokternya seperti itu gitu. Jadi di sini sudah hampir terintegrasi dengan semua kegiatan yang ada di Kementerian Keuangan gitu. Terus selanjutnya di sini ada menu tools atau untuk pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini di sini kita bisa ngecek gitu untuk pembelajaran-pembelajaran kalau seandainya kita pengen mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Keuangan gitu. Misalnya di sini ada micro learning, pemotongan dan pemungutan PPh seri 5 gitu. Daftar kita, nanti kita daftar gitu untuk mengikuti ini gitu. Jadi di sini juga bisa bisa mengikuti hal-hal tersebut juga gitu. Terus ada pendidikan gitu, ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kemarin saya coba buka juga gitu. Perpustakaan ini dianya menyimpan daftar buku-buku yang ada di perpustakaan Kementerian Keuangan gitu. Jadi kita bisa melakukan pengecekan juga ada buku apa saja sih di sini gitu. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan peminjaman kan masih bisa gitu. Nah, terus selanjutnya menu ini adalah menu untuk melakukan pengecekan surat gitu. Terkadang kan zaman sekarang ini kan sangat sangat banyak sekali ya fraud gitu ya, penipuan gitu atau apa gitu yang mengatasnamakan terkadang Kementerian Keuangan gitu. Dia ada suratnya gitu. Nah, ini dari sini kita bisa melakukan pengecekan apakah surat itu benar atau tidak gitu. Bisa juga kita melalui scan QR code dengan HP kita gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan scan atas QR code yang ada di surat tersebut, tanda tangan elektronik yang ada di surat tersebut, nanti otomatis langsung masuk ke dalam
surat tersebut benar nggak sih, sama nggak dengan surat yang kita pegang dengan surat yang ada di aplikasi gitu. Oh ternyata surat yang kita pegang ini tentang apa namanya surat tugas terhadap ini gitu. Ternyata kalau seandainya kita ngecek di aplikasi, oh ternyata surat itu bukan surat tugas gitu, tetapi surat misalnya pengarahan dari kepala kantor seperti itu. Jadi cuman di copy aja diambil ditempel gitu. Jadi di sini juga kita bisa melakukan pengecekan terhadap surat-surat itu apakah memang benar atau tidak gitu, atau valid atau tidak gitu. Jadi apa namanya dari semua yang saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan terhadap keunggulan dari satu Kemenq itu antara lain satu Kemenq itu mencakup hampir ke seluruh kegiatan pegawai, mulai dari presensi, persuratan, naskah dinas dan lain-lain. Memang saat ini masih ada beberapa fitur-fitur yang belum apa namanya belum bisa digunakan gitu. Dan memang salah satu dari apa namanya budaya dari Kemenq itu sendiri dia adalah kesempurnaan gitu ya. Kesempurnaan itu kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus. Nanti kan mungkin dari penggunaan satu Kemenq ini banyak masukan dari para user-user di masing-masing eselon 1 gitu. Nanti akan dilakukan perbaikan atau memang ternyata kami butuh apa namanya ada fitur ini juga gitu yang mungkin bisa nanti untuk membantu kita melakukan apa namanya melakukan biar lebih mudah gitu. Nanti mungkin akan mulai dilakukan penyempurnaan lagi seperti itu gitu. Dan keunggulan yang kedua itu sistem ini terintegrasi gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, integrasinya itu selain terintegrasi dengan apa namanya dengan unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan juga terintegrasi dengan aplikasi atau sistem lain yang ada di Kementerian Keuangan seperti Haris atau e-performance gitu. Terus dengan satu Kemenq ini kita bisa mobile ya, kalau ini bisa kita melakukan kerja dari mana saja gitu, karena memang ada tadi fitur apa tools untuk flexible working space gitu. Jadi kita bisa bekerja di mana saja selama itu kita mempunyai tanggung jawab kita lakukan dengan baik gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Terus untuk aplikasi ini sebenarnya kalau kita sampaikan itu sangat mudah digunakan gitu karena memang sudah langsung apa namanya sudah langsung kita tinggal klik gitu kita apa namanya kita cek kita atau bikin surat tinggal kita bikin suratnya gitu langsung otomatis terhubung kemana-mana gitu. Terus informasinya juga update gitu. Informasi update ini ya seperti tadi itu kita ada apa namanya ada bahwa oh ternyata BSSN kita bentar lagi expire nih gitu. Oh ternyata bentar ini tanggal ini ada kegiatan apa namanya kegiatan ada webinar nih gitu. Nah jadi informasi-informasi itu kita bisa dapat dari satu Kemenq gitu. Terus yang terakhir itu tampilannya menurut saya itu menarik gitu. Jadi kita juga di awal di dashboard juga sudah langsung bisa mencari oh ini kita butuh yang ini ya kita taruh di depan gitu jadi nggak perlu buka-buka yang lain lagi gitu langsung kita bisa langsung klik di depan gitu udah bisa langsung terbuka gitu jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi satu Kemenq. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause dulu pada Pak Dedek atas presentasinya. Pak Dedek ini luar biasa ya Pak Dedek ya. Ini menjawab bahwa aplikasi itu sebenarnya diintegrasikan bisa gitu ya. Dan kalau sudah terintegrasi, tadi lihat fiturnya, enak banget ya. Ngelihat semuanya itu satu pintu, semuanya bahkan audit bisa barengan itu tadi. Ada rapat audit dan yang lain itu ya. Aduh, nikmat banget gitu ya. Tinggal dioptimalkan terkait hak akses masing-masing pengguna gitu ya. Satu. Nah, memang kekurangannya adalah backupnya harus kuat. Kenapa? Karena sistem ini kan terdiri dari beberapa sistem-sistem yang terintegrasi ya. Backupnya harus kuat banget nih. Satu bobol gitu ya menjadi celah untuk keseluruhan ya kalau dari sisi keamanannya ya. Nah, ini harus diperkuat. Makanya tadi Pak Dede langsung bilang ya tadi ya ada presentasinya terkait dengan update-nya password dari BRIN, BSSN, luar biasa dapat dua lembaga yang kredibel ya dan luar biasa ya. Ini saya takjub dan harusnya memang di setiap instansi sudah seperti ini ya, tidak silo-silo lagi.
Baik, teman-teman, saya kasih waktu untuk bertanya ke Pak Dedek, silakan jika ada yang mau bertanya. Jadi izin Mantap, bertanya. Ya, Komandan, silakan Komandan. siap. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi aplikasinya luar biasa ini. Jadi kalau seumpama nanti saya dikasih kesempatan untuk memimpin suatu wilayah, saya mau meniru aplikasi yang sangat luar biasa ini. Makanya Pak Komandan, makanya saya nanti mau minta izin Pak, izin ya ditayangin kalau yang ini boleh deh. Kalau ditayang kalau yang kemarin Pak Sigit saya nggak berani, kalau yang ini Pak Dede kayaknya mudah-mudahan diizinin ya tampil di YouTube dan jadi inspirasi. Silakan Pak Komandan. Siap, Pak. Ini kaitannya dengan aplikasi terkait surat menyurat nih. Ini sangat menarik ya, karena terkadang bicara masalah surat menyurat itu, kita sebagai bawahan seringkali ditegur oleh pimpinan, siapa yang nangani surat ini? Sudah sekian lama, kenapa tidak pernah sampai semana kan itu? Numpuknya di mana kan itu? Nah ini tadi saya lihat di sini ada pembagian yang segera, kemudian apalagi urgent atau apa tadi, yang kemudian satu lagi yang biasa kan gitu. Nah, yang kadang-kadang ini kan yang sering numpuk itu yang kadarnya biasa tadi gitu ya. Nah, bagaimana supaya mengantisipasi, ada nggak semacam warning kepada kita gitu, supaya kita segera menindaklanjuti yang suratnya kadarnya biasa itu kan itu, untuk mengantisipasi tidak menumpuk, terus kemudian tidak menjadi teguran bagi kita. Itu aja Pak Dede. Makasih Pak Dede. Lanjut Pak Dede. Waduh, pertanyaannya berat nih kayaknya, Pak. Based on Ya. pengalaman. Yes, pengalaman. Iya. Silakan. Jadi kalau kalau di satu Kemenkyu itu memang dia bertingkat gitu, Pak ya. Misalnya ada surat masuk gitu, Pak. Surat masuk dari kepala kantor, nanti disposisi ke misalnya ke kepala bidang gitu atau ke kepala bagian umum gitu. Nanti dari kepala bagian umum atau kepala bidang itu nanti disposisi lagi gitu ke ke kepala seksi gitu. Nanti dari kepala seksi didisposisi lagi misalnya kalau disposisi Pak ya, didisposisi ke pelaksananya seperti itu gitu. Nah, jadi memang pengawasannya itu bertingkat gitu Pak Pramuja gitu. Jadi ketika seperti tadi yang Pak Pramuja sampaikan tadi gitu, kalau seandainya ini pelaksananya kok nggak ini gitu, di mana gitu? Dari dari kepala seksi ataupun dari kepala bagian umum atau kepala bagiannya tadi eh, bisa melakukan pengecekan juga gitu. Ya memang balik lagi sistem ini yang melakukan kegiatannya itu adalah manusianya gitu Pak ya. Manusianya. Jadi kalau seandainya manusianya tidak aware gitu ya percuma ada sistem juga gitu. Jadi yaitu memang harus ada pengawasan yang bertingkat tadi gitu. Jadi ketika ada satu yang miss gitu bisa diingatkan oleh yang lainnya gitu seperti itu gitu. Mungkin itu Pak Sigit. Makasih Pak informasinya Pak. Makasih Pak Sigit. Pertanyaannya ada yang lain teman-teman? Ayo, yang mau tanya. Silakan. Saya izin bertanya Pak. Oh iya, sebentar. Silakan Pak Vicky. Sebentar. Dengan Pak Vicky Pak. Pak Vicky ya. Pak. Ya. Pak Vicky. Berhubungan pertanyaan Pak Sigit tadi, kalau di sistem kami Pak Dede sama sebenarnya ada surat menyurat yang satu sangat segera dan biasa. Dan biasanya yang kita kerjakan itu yang sangat segera dulu Pak. Kalau udah habis, yang dari segera itu pindah ke sangat segera, itu otomatis. Dan biasa, yang dari menu biasa itu surat menyurat pindah ke segera. Itu Pak, jadi habis terus gitu, nggak miss. Otomatis. Kalau di sistem kita kayak gitu Pak Dede. Tambahan aja sih. Wah, mantap. Mungkin tambahan juga sedikit kali Pak ya. Saya juga lupa tadi. Kalau seandainya misalnya tadi pelaksana itu belum membaca gitu, nanti ada kelihatan gitu di sistem itu bahwa untuk pelaksana ini belum membuka surat tersebut gitu. Jadi ketahuan gitu bahwa memang ini si pelaksananya ini belum melakukan pengecekan dan otomatis kalau belum ngecek membaca suratnya belum melakukan tindak lanjut atas kegiatan tersebut, misalnya ada kegiatan apa gitu. Jadi memang dari pihak atasan gitu bisa melakukan pemantauan terkait dengan kegiatan dari pelaksananya gitu, atau anak buahnya gitu. Mungkin itu Pak.
Ya emang di kita di instansi emang surat menyurat ini sangat penting ya. Lewat sedikit jadi teguran, lu nggak baca surat gue gitu kan. Terus kalau numpuk juga jadi masalah juga gitu ya. Terima kasih Pak Vicky ya kita sudah dicerahkan. Yang lain mungkin ada yang tanya? Menarik nih ininya. Saya izin Pak bertanya. Silakan. Bertanya atau benchmarking sih sebenarnya begitu. Silakan. Kebetulan kalau Pak Dede itu menggunakan bahasa Indonesia ya, satu Kemenkyu. Kalau di tempat saya itu pakai bahasa Inggris sih, UT1 kita. Oh, UT1 ya. Betul. Tapi isinya kurang lebih sebenarnya hampir sama gitu. Oke. Saya mungkin hanya ingin tanya satu Pak. Untuk presensi tadi, clock in atau clock out itu bisa dilakukan di laptop ya Pak? Atau harus di handphone? Kalau untuk presensi bisa, Pak. Di Bisa laptop di ya Pak? laptop ataupun di handphone gitu. Oke, enggak, saya mungkin sedikit aja. Dulu kami melakukannya juga begitu. Ternyata di laptop. Tapi kalau di laptop itu kita ternyata tidak terdeteksi kita tuh ada di mana. Nah, jadi karena kan waktu itu WFH ya sebenarnya. Mereka ya kita yang di atasan itu bisa monitor subordinat kita. Jadi oh dia itu log in ternyata nggak ada di Jakarta. Nah, itu ketahuan karena kita merubahnya bukan sekarang laptop itu tidak bisa. Laptop itu bisa dibuka kalau mereka sudah melakukan clock in atau presensinya menggunakan handphone. Dan handphone pun harus menyalakan GPS-nya. Jadi waktu dia absen, presensi, clock in, clock out itu ketahuan dia itu posisinya ada di mana. Setelah dia membuka pertama kali dengan handphone, baru itu kita bisa membuka di laptop atau dengan device yang lain. Mungkin masukannya itu Pak, supaya kalau presensi itu kan kalau kita memang harus ada di Jakarta, nggak boleh waktu itu ya kita nggak boleh keluar ya, kita harus ada di Jakarta, memastikan bahwa tim kita itu quote-unquote nggak ada yang curang lah keluar kota tanpa izin atau segala macam. Karena bisa jadi Pak mereka itu keluar kota tapi nggak ngomong keluar kota gitu. Nah, tapi giliran kita ke kantor, kita meeting, nah itu mereka ada alasannya. Pengalaman Pak Heru. Pengalaman kayaknya Pak Heru ya. Itu bagi kita yang atasan itu bisa monitor tuh sekarang itu. Oh, ya clock in, clock out harus menggunakan. Ya, kalau di fitur-fitur lain mungkin ada long attitude yang kayak gitu Pak. Betul Pak. Lihat karena kalau di laptop kan nggak bisa Pak ya. Ya, di posisi realnya di mana gitu ya. Betul. Ya, pasang pengaman itu sih biar. Betul. Itu sih mungkin Pak kalau dari saya. Makasih Pak Heru, Bang, betul tuh emang tindak apalagi pas saat WFA ya, kita mau tahu nih karyawan kita di mana gitu kan. Posisinya benar apa enggak gitu ya, atau bener nggak sih ada di mana, ataunya dia pulang gitu ya. Di kampungnya, WFA-nya dari kampung gitu. Ya itu memang penting ya untuk memantau tim ya dari mana posisi mereka bilang rapat, saya rapat nih, rapat di mana, rapat di sini, nggak ada ternyata, nggak rapat ternyata. Saya ngelihat satu sistem dari yang dikembangkan oleh waktu itu IPC ya, waktu belum jadi Pelindo, belum jadi Pelabuhan Indonesia digabung ya. Samping saya teman saya gitu ya, teman saya dia sambil absen sambil sebentar Pak Safwan ayo sama saya foto gitu. Foto ngapain Pak? Itu bukti gitu. Saya lagi rapat gitu. Jadi dimasukin ke sistem, foto saya berdua itu dimasukin ke sistem gitu. Mau memberitahukan bahwa ini benar saya lagi rapat gitu ya. Sampai segitunya gitu ya untuk membuktikan ya. Karena memang banyak di kita yang tadi ya yang bilang rapatnya nggak tahu di mana gitu ya. Ya gitu. Makasih Pak Budi, betul Pak Budi itu untuk tambahan tuh. Yang lain silakan. Kita nunggu ini nih pakarnya audit Pak Yohanes, cuma lagi diem aja dia, kayaknya lagi mau masuk dari mana nih nanyanya katanya. Bu Tina gimana, apa kabar Bu Tina? Ada yang mau ditanya Bu? Ya, karena saya juga pengguna juga ya Pak ya satu Kemenkyu. Sama-sama ya. Ya, jadi sebenarnya yang udah disampaikan Pak Dede itu sudah komprehensif gitu ya Pak. Cuman memang permasalahannya ketika servernya itu down, apalagi presensi itu hal yang krusial ya. Nah itu mitigasi resikonya memang kami di Kementerian Keuangan jadi diserahkan ke masing-masing eselon 1 gitu. Bagaimana
mengatasi ketika server down, terus bukti presensinya seperti apa. Nah, mungkin itu yang masih perlu pengembangan lagi gitu, atau apa, cara mitigasi resikonya seperti apa, itu memang perlu dipikirkan lagi sih, Pak. Ini sekedar ini aja sih, Ya, curhat sharing aja ya. Pak, Ya, sharing. betul Kasih. betul. Tapi kan nggak banyak ya. Mungkin downnya juga nggak banyak ya. Tapi ketika downs, Nggak sering ya ketika Pak, down ya nggak sering ya, betul betul betul. betul, ya Mitigasinya seperti apa ya? Masa absensinya manual biasanya. Tapi kan betul ya, sejauh mana efektivitas manual itu kan? ya Gitu. betul Oh, Pak. berarti memang harus ada backup ya Bu ya, gitu ya Bu, maksudnya Bu ya. Iya betul Pak. Backup untuk mitigasi bahwa server yang satu down, ada server yang lain. Memang di sistem informasi itu memang tidak boleh, tadi yang tadi saya bilang, integrasi ini nih bagus gitu ya, tapi ada satu sisi resiko yang kalau mati ya tadi ya, kalau ada celah keamanan, tadi saya ngomongin celah keamanan, satu celah itu keamanan bisa mengembed ke semua sistemnya gitu ya. Nah, kalau yang ini terkait dengan infrastruktur apa, servernya ya, servernya. Bagaimana kalau down, apa mitigasinya gitu ya. Harusnya yang yang standarnya adalah adanya server backup ya, di mana ketika down yang tampil adalah server backupnya gitu ya, sehingga dia bisa tetap jalan sistem, tidak mengandalkan sistem backup yang utama, namun juga ada backup cadangan untuk membantu ketika server utamanya mengalami down atau tidak berfungsi untuk sementara. Dan itu material ya, apalagi di tempat-tempat yang nggak boleh mati seperti kayak jalan tol gitu ya, ketika itu servernya mati kan juga bermasalah tuh ya, ketika kita masuk e-tol dan yang lain itu bermasalah juga gitu ya untuk revenue-nya dari si jasa marga atau pengelola jalan tol gitu ya. Makanya backup server sangat penting dan menjadi hal yang utama ya untuk diperhatikan. Makasih ya Bu Tia ya atas pertanyaan. Ada yang lain? Ya Teman-teman? Pak, saya nanya deh Pak ya. Wah, Pak. pancing juga auditor kita. Siap. Ya, bisa. Nah, saya mau nanya sedikit aja sebenarnya gini. Tadi kan memang untuk pemaparannya cukup komprehensif, cukup panjang ya. Cuman memang ada sedikit share kalau di saya Pak. Misalkan kita ada email notifikasi. Itu tadi kan kalau nggak salah masuk ke web base ya. Jadi kita harus login ke situ dulu. Ya benar Pak Dede ya? Iya. Iya Pak. Oke, nah kalau misalkan saya nggak ngerti, mungkin sifatnya generalisasi. Maksud saya gini, kalau memang kita kerjanya on desk, itu kan biasanya rutin tiap hari pasti kita akan buka komputer dan mungkin ada pop up segala macam bahwa ada email masuk, ada semacam notification gitu ya. Cuman kalau misalkan orang lapangan, itu saya rasa sih, saya nggak ngerti apakah itu berlaku atau dijelaskan Pak Dede, saya nggak tahu. Kalau ada email-email atau sifatnya urgent segala macam, itu kalau di kami di tempat saya itu biasanya itu diinformasikan melalui handphone masing-masing si user. Di saya tuh misalnya kan saya ada email loh, saya ada tuh notifikasi untuk buka website. Linknya ada, bisa masuk ke dalam website tersebut bisa. Cuman memang lebih disarankan dalam masuk ke websitenya gitu kan. Juga sebagai bukti sama kita tuh presensi juga Pak. Memang presensi itu bukan nggak cukup hanya kita login present terus setelah itu komputer ditinggal, nggak gitu juga, karena lebih ke arah produktivitas. Maksudnya gini, kita masuk jam 8 tapi komputer tinggal kita pergi kan nggak kebaca juga gitu loh. Nah, cuma memang tadi kalau untuk hal-hal urgent, kalau di saya itu tetap ada yang kayak robotnya ngejar gitu loh. Ngejar, maksudnya ada email loh masuk untuk langsung bisa dieksekusi atau mungkin direspons gitu. Nah, terus tadi yang bicara yang Pak Sapuan bilang, memang untuk IT kan perlu namanya DSR ya Pak ya. Disaster recovery system juga masih harus ya. Nah, kalau di kami misalkan di audit itu justru yang saya mau tanyakan begini. Kalau memang semuanya sudah terintegrasi di sistem, bila mana nanti suatu saat misalnya tadi dibilang mau butuh servernya down atau apa gitu kan. Kan namanya pelayan publik kan nggak mungkin ngomong servernya down gitu kan. Orang nggak mau tahu gitu loh. Yang apalagi kalau sifatnya itu yang berlanjut jadi daya efek domino gitu kan. Nah, apakah seluruh sistem yang di Kemenkeu tersebut memang tidak ada lagi yang harus on paper atau memang semuanya itu harus digitalisasi Pak Dede? Sekian Pak.
Waduh. Ini Pak, kalau Pak Sabar Bang Pak Ju Dede. kalau udah nanya ini berat-berat nih Pak biasanya Pak. Ya, kalau auditor udah nanya tajam banget, jadi sabar ya Pak Dede, sabar ya. Siap. Lanjut. Jadi kalau di aplikasi Pak, kalau kita ngomong aplikasi satu Kemenq, memang hampir semuanya itu sudah digital gitu Pak untuk secara tata naskah disnas gitu ya. Tetapi memang ada beberapa itu yang memang masih menggunakan paper gitu ya. Itu mungkin lebih kadang terkadang bersifatnya kadang sangat teknis gitu ya. Jadi masih bersifat paper gitu. Tapi untuk naskah dinas yang memang tadi sifat segera sangat ini mungkin ya masih sudah melalui sistem aplikasi satu Kemenq gitu. Nah, terkait dengan yang Pak Ju tadi juga sampaikan juga bahwa ada peringatan gitu. Ini yang harus dilakukan gitu, ini harus segera gitu. Memang nah itu mungkin perlu pengembangan juga kali ya atas satu Kemenq ini gitu. Jadi kalau di email kami itu kalau email ya, kita ngomong email itu belum terlalu ada pemberitahuan bahwa ini harus segera nih gitu, tanpa ada pemberitahuan terkadang seperti itu gitu. Nah, mungkin itu juga perlu ada peningkatan kali Pak. Itu aja teman-teman, mohon maaf atas ini. Selamat puasa dan happy nice weekend ya. Semoga sukses teman-teman semuanya, dan jangan lupa nyicil jurnal dan tugas-tugasnya. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Terima Depannya. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Pak Sarwan. Oke. Thank you, Pak.